Pemerintahan Joko Widodo menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk menyewa jasa influencer dalam membantu mempengaruhi opini publik. Suarakom. Penggunaan influencer menjadi perdebatan penting karena sejatinya setiap instansi pemerintah sudah punya public relation. Presiden punya juru bicara yang perannya sama. Bagaimana dengan era Presiden Soeharto dalam mengelola tim komunikasi publik? Kalau era pemerintahan Soeharto belum ada yang namanya influencer, lantaran masa itu belum ada platform sosial media seperti periode Jokowi. Tapi juru bicara pemerintah kala itu dipegang oleh Menteri Sekretaris Negara Murdiono. Sementara kalau zaman Jokowi ada sekretariat kabinet, sekretariat negara, dan kantor staf presiden. Saya bingung topoksinya bagaimana zaman Jokowi ini, kata analis politik Jerry Misi kepada Suarakom. Era Soeharto, Murdiono jika menyampaikan pesan pemerintah kepada publik sangat berhati-hati, tetapi era zaman now atau milenial semua bisa bicara kendati bukan bidang dia, kata Jerry. Begitu juga dengan job description-nya. Era Jokowi dinilai Jerry Misi paling amburadul dan kacau karena tidak teratur. Zaman Susilo Bambang Yudhoyono menurut Jerry masih lumayan bagus jika dibandingkan pemerintahan setelahnya. Tapi sekarang harusnya yang banyak bicara jubir presiden, tapi banyak di take over KSP, kata Jerry. Menjadi juru bicara presiden dituntut untuk pintar dan tahu cara menerjemahkan bahasa presiden. Juru bicara harus menguasai bahasa tutur sampai bahasa asing dan mengerti soft skill, hand skill, serta memahami fungsi public relation. Tetapi saya lihat saat ini humas kita lemah, tapi saya condong ke jubir saja. Humas itu topoksinya lain. Bagian humas tugasnya fact finding, planning, communication, dan evaluation, kata Jerry Misi. Tantangan komunikasinya beda. Zaman Soeharto dan Jokowi memiliki tantangan komunikasi yang berbeda. Era sekarang pemerintah harus berhadapan dengan hoak dan juga kelompok radikal. Hebatnya era Soeharto, jubir langsung Murdiono. Zaman Jokowi kalah jauh. Menurut Jerry, bagian publikasi relation zaman Soeharto dan sekarang juga berbeda. Saat ini, kata Jerry Misi, pentingnya peran jubir bahkan tim komunikasi Jokowi memahami kebutuhan publik. Menurut dia sebenarnya tidak perlu istilah influencer. Nah, influencer kerap berubah menjadi buzzer. Ini kan bukan membantu kinerja pemerintah, tapi sebaliknya, kata Jerry. Humas berdiri di Kabinet Juanda. Selanjutnya, tahun 1967 diadakan koordinasi antar humas, departemen atau lembaga negara yang disingkat BAKOR, yang secara ex officio dipimpin oleh pimpinan pada setiap departemen. Tahun 1970 sampai 1971, BAKOR diubah menjadi Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah atau Bakohumas yang diatur melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 31 Keputusan Menteri Penerangan tahun 1971. Hebatnya era Soeharto, jubirnya langsung Seknik Murdiono. Ini juga bisa ditiru agar pemerintah Jokowi terarah dan terkonsep. Bagian juru bicaranya, kata Jerry.